Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dari berbagai Indonesia yang bergabung dalam program Permata Sakti. Ya. Ini adalah sebuah program ya yang digagas oleh Menteri kita, yakni Mas Nadiem, bahwa perlu ada mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah dari universitas yang lain. Ya, nah pertukaran mata kuliah ini maupun pertukaran mahasiswa ini sangat besar dampaknya, ya, sangat besar positifnya bagi kita semua. Yang pertama adalah Ananda bisa saling berkenalan, ya, saling bisa bersilaturahmi dengan seluruh kawan-kawan se-Indonesia dalam sebuah mata kuliah. Nah, mata kuliah yang ditawarkan dari Universitas Negeri Padang adalah resolusi konflik. Mata kuliah resolusi konflik ini adalah sebuah mata kuliah yang umum sifatnya. Artinya, meskipun Ananda berasal dari jurusan yang lain ya, seperti ada dari jurusan pendidikan kimia atau dari jurusan hukum atau dari jurusan bidang eksak lainnya, mata kuliah ini akan memberikan sebuah pengetahuan, akan memberikan kepada Ananda keterampilan, juga termasuk membentuk sikap-sikap tertentu bagaimana kita tampil menjadi orang yang bisa resolve dalam konflik. Dan konflik sebagaimana kita pahami bersama adalah sebuah interaksi antar individu, ya, interaksi antar kelompok, di mana akan mungkin saja terjadi di sekitar kita yang akan dialami oleh diri kita sendiri, baik pada level keluarga, pada level masyarakat, bahkan level negara. Artinya mata kuliah ini akan memberikan sebuah wawasan kepada kita semua, bagaimana menempatkan diri kita sebagai orang yang mampu mengendalikan diri agar tidak terlibat konflik, tapi juga mampu menjadi orang yang resolve, ya, orang yang tampil dalam mengatasi konflik. Oleh karena itu, Ibu ingin mendengarkan sekali ya, bagaimana Ananda, ya, yang pertama sekali adalah perkenalan, ya, memperkenalkan diri kepada kawan-kawan yang ada di grup ini semua, kemudian memberikan sebuah statement. Statementnya ada 3, ya. Yang pertama adalah, ya Ibu, bagaimana kita bisa menjadi diri pribadi yang bisa mengendalikan diri, ya, sehingga kita mampu untuk terhindar dari konflik, ataupun ketika kita berhadapan dengan sebuah konflik, kita mampu mengatasi itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya, sebagai generasi muda, ya, sebagai mahasiswa, di mana kelompok ini adalah kelompok yang tampil sebagai agent of change, ya, kelompok yang akan tampil sebagai penyambung lidah rakyat. Nah, isu-isu sosial, isu-isu sosial kemasyarakatan sering sekali itu menjadikan mahasiswa memiliki peran, ya, dalam memberikan aktivitas sosialnya di masyarakat. Nah, jadi statement bagaimana Ananda memiliki peran sebagai mahasiswa, lalu tampil sebagai orang yang resolve dalam konflik kemasyarakatan juga akan Ibu minta pendapatnya. Dan yang terakhir adalah sebagai warga negara, ya, Ananda adalah kelompok yang akan menerima estafet dari kepemimpinan bangsa. Oleh karenanya perlu ada sebuah sikap, perlu ada sebuah mentalitas bagaimana kita sebagai warga negara, ya, bagaimana nantinya Ananda akan menjadi pemimpin, ya, di wilayahnya masing-masing, ya, di tempat kerjanya masing-masing, lalu kita muncul sebagai orang yang resolve dalam konflik. Baik, dengan tidak memperpanjang waktu lagi, ya, sebagaimana yang kita sepakati pada grup, ya, Ibu akan panggil satu demi satu Ananda berdasarkan absensinya masing-masing, ya. Oke, yang pertama adalah ya, Aisyah Junita Larasati. Apakah Ananda sudah bergabung dalam grup ini, Aisyah? Ada Aisyah? Oh, belum ada ini ya, belum ada. Oke, yang kedua ada Alfitrah Arisuci. Apakah Alfitrah Arisuci sudah bergabung? Hadir Ibu. Oke, silahkan Alfitrah memperkenalkan diri lalu sampaikan statementnya, lalu nanti diikuti oleh Andi Tendri Aunia Sabir. Ya, oke, silahkan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, teman-teman, Ibu.
Perkenalkan, nama saya Alfitra Risuci, asal kampus dari Universitas Hasanuddin, Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Jadi statement saya sebagai pribadi, saya bertanggung jawab untuk memanajemen dan memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan sebagai langkah untuk mengatasi konflik dan menciptakan kehidupan aman dan damai. Sementara sebagai mahasiswa, tugas saya adalah untuk menggali dan memperkaya mendalami ilmu yang telah saya miliki yang dikaitkan dengan fenomena sosial masyarakat sehingga ilmu tersebut dapat diaplikasikan dengan baik itu di tingkat lokal hingga internasional. Lalu kemudian sebagai warga negara, tanggung jawab saya adalah untuk menaati segala bentuk peraturan dan tata tertib, norma hukum dan norma masyarakat sosial sehingga dapat menjaga dan menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Alfitrah ya dari Hubungan Internasional. Terima kasih. Ya. Yang berikutnya ada Andi Tenri Aunia Sabir. Silahkan, apakah Andi sudah bergabung? Alhamdulillah sudah, Bu. Silahkan. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Andi Tenri Aunia Sabir. Saya berasal dari Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, sebagai pribadi saya bertanggung jawab dengan cara selalu melakukan negosiasi atau melakukan musyawarah dan berdiskusi atau mengkomunikasikan dengan baik terlebih dahulu jika ada permasalahan untuk mengatasi konflik dan menciptakan kehidupan aman dan damai. Sebagai mahasiswa, saya bertanggung jawab dengan cara terus belajar dan menimba ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk masa depan, baik untuk saya pribadi maupun untuk kepentingan umum, selalu mawas diri dan saling menghargai antar sesama. Sebagai warga negara, saya bertanggung jawab untuk selalu menjaga toleransi antar sesama dan saling menghargai dan menjalin hubungan yang baik dengan antar warga negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan perdamaian. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya. Hampir kita terkecoh ya. Saya kira tadi Andi ini laki-laki, rupanya itu adalah panggilan ya, panggilan perempuan di daerahnya. Cewek, Bu. Terima kasih. Yang berikutnya ada siapa namanya nih? Yang berikutnya ada, aduh saya nggak bisa lihat namanya. Dandi Arsulaiman. Nah, apakah Dandi sudah bergabung dengan kita? Bu. Andi, Dandi apa Dandi? Dandi. Oke, silahkan Dandi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Dandi Arsulaiman. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo. Untuk peran saya sebagai pribadi, saya menjawab berdasarkan pengalaman yang saya miliki. Nah, untuk peran saya sebagai pribadi dalam bertanggung jawab dengan cara milenial, yaitu ikut dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan sosial, terutama berkaitan dengan edukasi kepada masyarakat dan anak-anak. Nah, yang kedua yaitu berkaitan dengan saya sebagai sebagai anak muda, yaitu milenial, dalam membagikan hal-hal membagikan hal-hal yang berkaitan mohon maaf teman-teman dan Ibu. Iya, oke. Membagikan hal-hal yang positif kepada masyarakat. Nah, yang kedua, peran saya sebagai mahasiswa. Oke. Peran saya sebagai mahasiswa, sebagaimana saya berasal dari jurusan ilmu komunikasi, yaitu dalam memberikan informasi harus secara faktual, fakta, dan juga memberikan informasi secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan dengan data yang saya miliki. Gitu. Nah, selanjutnya peran saya sebagai warga negara dalam menyelesaikan konflik, yaitu juga menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, serta ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dandi. Yang berikutnya
Mari kita minta kepada teman kita Jean Ricardo Stefanius. Oke, sudah hadir bersama kita. Silahkan Jean. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Jean Ricardo Stefanius, asal kampus dari Universitas Lambung Mangkurat. Secara pribadi, saya bertanggung jawab dengan cara berperan aktif maupun pasif untuk mengatasi konflik dan menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Terus sebagai mahasiswa, saya berkomitmen terus untuk melakukan pengabdian masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk menciptakan keadaan yang damai sehingga terciptalah lingkungan yang aman dan nyaman untuk lingkungan sekitar. Terus sebagai warga negara, saya bertanggung jawab dengan cara mengedukasi lagi masyarakatnya dan terus untuk berperan aktif untuk menjaga keamanan dan ketertiban perdamaian. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jean. Yang berikutnya ada Jihan Ariela. Jihan Ariela. Apakah sudah bergabung dengan kita? Sudah, Bu, sudah. Oke, silahkan Jihan. Oke, perkenalkan nama saya Jihan Ariela dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Komunikasi. Kalau statement dari saya, Bu, pribadi, bagaimana mengendalikan diri ketika mendapatkan konflik, sesuai yang pernah diajarkan di ilmu komunikasi. Yang pertama itu harus ada negosiasi terhadap terhadap konflik yang sedang saat ini. Terus yang kedua, selain negosiasi dan kompromi, kita juga harus ketika kita memberikan statement negosiasi segala macam, kami juga harus ada kejujuran serta harus saling empati terhadap sebagai pribadi. Saya bertanggung jawab dengan cara jadi untuk mengatasi konflik dan menciptakan kehidupan yang aman dan damai, cara yang saya gunakan adalah nantinya. Tunggu dulu, ini yang akan menyampaikan Jihan dulu, ini siapa kawan kita ini? Oke, tenang dulu ya. Oke, silakan Jihan lanjutkan. Lalu sebagai saya selaku sebagai mahasiswa agent of change, yang pertama kami juga harus membawa perubahan dengan cara dari mahasiswa dulu yang memulai dengan hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil, contohnya untuk tidak menyebar, karena saya jurusan ilmu komunikasi kan harus secara faktual kan, dan dari hal-hal kecil itu harus mengedukasi masyarakatnya untuk tidak menyebarkan hoax. Habis itu selain mengedukasi masyarakatnya, sebagai mahasiswa juga kami harus mempunyai mentalitas selain Bu, sudah lupa di otak. Oke. Mungkin itu dulu, Bu, dari saya, Bu. Oke, tidak apa Jihan ya. Santai saja ya. Iya, jangan dibuat grogi ya, jangan dibuat ini adalah sesuatu kayak ujian ya. Ini kita belum ujian. Nah, kita baru hanya menyampaikan apa yang kita pikirkan kalau diri kita ya, ketika dapat mata kuliah resolusi konflik, apa yang bisa kita lakukan ya. Iya. Kalau jadi mahasiswa apa yang bisa kita lakukan, dan kalau menjadi seorang pemimpin nanti, pemimpin bangsa ya, atau sebagai warga negara ya, apa yang akan kita lakukan. Artinya ini bukan sesuatu yang bersifat normatif ya, tapi sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang lahir dari pikiran dan hati nurani kita sendiri. Nah, jadi santai saja, dibawa jawaban-jawaban berupa reflektif saja ya, apa yang kita rasakan. Baik, terima kasih. Yang berikutnya ya, Ibu akan minta statement dari Juliane Elsa Pinabora. Apakah sudah bergabung dengan kita? Hadir. Oke, sudah silakan. Ibu, sudah Ibu. Silakan Juliane. Iya Ibu. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Juliane Elsa Pinabora. Saya berasal dari Universitas Patimura Ambon. Ya, Ibu dan teman-teman, sebagai pribadi, saya bertanggung jawab dengan cara membimbing diri saya menjadi manusia yang berkarakter baik, serta melakukan dan melaksanakan etika dan moral yang sesuai dengan aturan untuk mengatasi konflik dan menciptakan kehidupan aman dan damai.
Yang kedua, sebagai mahasiswa, saya berkomitmen untuk belajar menghargai pendapat orang lain, berkomitmen untuk berkata jujur, serta menjadi mahasiswa yang menjunjung tinggi keadilan. Dan yang terakhir, sebagai warga negara, saya bertanggung jawab dengan cara mematuhi aturan dan norma yang berlaku, menghargai dan menghormati sesama, serta menciptakan situasi nyaman dan tentram untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Itu saja dari saya, Ibu dan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak, Juliane. Ya, berikutnya mari kita minta suara dari Muhammad Safwan. Apakah Muhammad Safwan sudah bersama kita? Ya, Bu. Oke, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan Fadal. Saya dari Universitas Hasanuddin, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Sebagai pribadi, saya bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam arti kata bahwa terdapat pengertian akan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita sebagai individu gitu, terutama di lingkungan keluarga dan pada umumnya di lingkungan sekitar misalnya lorong kita atau masyarakat kita. Nah, sebagai mahasiswa, saya bertanggung jawab sesuai dengan ilmu saya yang saya pelajari itu hubungan internasional, yaitu membumikan konsep dari toleransi sendiri dalam kebijakan foreign policy Indonesia jika insya Allah saya berkarir di Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang terakhir sebagai warga negara, tentunya saya bertanggung jawab untuk mematuhi segala sesuatu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kenapa? Bahwa aturan tersebut ditetapkan bukan tanpa alasan, tentunya bertujuan baik demi menjaga perdamaian dan ketertiban di seluruh Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Safwan. Berikutnya, kita minta teman kita, ada Muhammad Faik Kusyai. Oke, apakah Muhammad Faik Kusyai sudah bersama kita? Ada, Bu, iya. Oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo, Bu. Jadi, saya Muhammad Faik Kusyai dari Universitas Hasanuddin, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Jadi sebagai pribadi saya bertanggung jawab dengan cara mengakomodasi kepentingan bersama itu di atas kepentingan individu atau kelompok untuk mengatasi konflik dan menciptakan kehidupan aman dan damai. Sebagai mahasiswa, saya berkomitmen untuk berusaha dengan sepenuh hati dan tenaga saya dalam menciptakan kedamaian kapanpun dan dimanapun saya berada sesuai dengan kapasitas yang saya miliki. Sebagai warga negara, saya bertanggung jawab dengan cara bersikap solutif, respek, dan dialogis, serta kooperatif dengan pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta perdamaian. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Muhammad Faik. Berikutnya, mari kita minta teman kita Muhammad Alfarabi Hertanto. Silahkan, Muhammad Alfarabi. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Selamat siang teman-teman dan Ibu dosen. Baik, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarabi Hertanto, asal kampus Universitas Hasanuddin, program studi psikologi. Sebagai pribadi, saya bertanggung jawab dengan cara memandang kepelbagaian sebagai suatu potensi dan kekuatan bersama, bukan sebagai ancaman yang dapat memicu adanya konflik. Untuk mengatasi konflik dan menciptakan kehidupan aman dan damai. Sebagai mahasiswa, saya turut melakukan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan sosial. Terkait dengan sebagai warga negara, saya bertanggung jawab dengan cara patuh dan taat pada aturan dan norma dan etika, serta membangun atmosfer toleransi antar sesama warga negara bangsa Indonesia. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu. Baik, di sana sudah azan zuhur ya, di Hasanuddin sana. Terima kasih banyak, Alfarabi. Berikutnya, ada satu nama yang terlewat dari rupanya, Muhammad Rian Puluase. Silahkan Muhammad Rian Puluase. Baik, Bu. Yang pertama, yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah resolusi konflik. Perkenalkan, Bu, nama saya Muhammad Rian Puluase, asal kampus Universitas 19 November Kolaka. Adapun pernyataan saya mengenai 3 hal berikut. Yang pertama, sebagai pribadi,
saya bertanggung jawab dengan cara saya berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dan menjunjung tinggi toleransi beragama, suku, dan budaya untuk mengatasi konflik dan menciptakan kehidupan aman dan damai sentosa. Selanjutnya, sebagai mahasiswa, saya berkomitmen mengamalkan poin-poin dari Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya yang terakhir, sebagai warga negara, saya bertanggung jawab dengan cara saya patuh terhadap aturan yang berlaku sesuai dengan cara yang sebenarnya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan perdamaian dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Muhammad Rian. Berikutnya, mari kita minta teman kita Muhammad Rifai. Apakah Muhammad Rifai sudah bergabung? Sudah, Bu. Oke, silahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Bu dosen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, asal kampus dari Universitas 11 Maret Surakarta. Sebagai pribadi, saya berusaha untuk bersikap terbuka, berpikiran inklusif dan toleran terhadap setiap elemen masyarakat dalam menjunjung perdamaian antar masyarakat. Lalu sebagai mahasiswa, saya berkomitmen untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah saya pelajari di kampus untuk kemudian dipraktikkan di lingkup masyarakat dalam hal meningkatkan toleransi. Terakhir, sebagai warga negara, saya berusaha untuk mematuhi hukum yang berlaku, norma dan aturan adat yang berlaku di setiap wilayah untuk menjaga kondusivitas. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Rifai. Ya. Yang berikutnya, mari kita minta Noval Daud. Silahkan Noval Daud. Noval Daud ada bersama kita? Oke, kalau belum ada, yang berikutnya ada Nursifa Jama. Nursifa Jama sudah hadir bersama kita. Belum hadir juga. Yang berikutnya ada Patricia Cecilia Suharto. Ada? Patricia? Hadir. Oke, silakan Patricia. Hadir. Kesempatannya. Jadi, perkenalkan teman-teman semua, selamat siang. Nama saya Patricia Soeharto. Saya program studi psikologi dari Universitas Hasanuddin. Sebagai pribadi, saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri untuk mengembangkan diri, terutama dalam lingkungan multikultural, agar saya dapat menjadi jembatan bagi etis saya, sehingga saya dapat membantu memfasilitasi etnis saya hidup berdampingan dengan etnis lainnya, penguatan identitas dan pemberdayaan diri, serta kemampuan berelasi dengan latar belakang budaya yang berbeda, agar dapat mengatasi konflik dan menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Lalu sebagai warga negara, saya bertanggung jawab dengan cara mematuhi peraturan yang berlaku, namun tetap kritis terhadap relevansi peraturan tersebut untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Itu sekian dari saya. Salam kenal lagi teman-teman dari Susi. Oke, baik. Terima kasih Patricia. Berikutnya kita minta Rizka. Ada Rizka? Ada Rizka bersama kita? Oke, belum hadir. Ada Siti Jubaidah. Silahkan Siti Jubaidah. Belum nyahut juga ya Siti Jubaidah. Berikutnya ada Tiara Putri Aristi. Mana Tiara Putri Aristi? Ya. Mohon maaf, saya ada. Mohon maaf,
Rizka ada. Oke, Rizka ada. silakan Rizka, silakan Rizka. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Yes dari Universitas 19 November Kolaka. Sebagai pribadi, saya bertanggung jawab dengan cara meredakan emosi terlebih dahulu, Bu. Karena menghadapi suatu masalah dengan emosi sudah pasti juga. Selain itu, saya juga akan melihat situasi terlebih dahulu dan tidak bertindak secara terburu-buru, karena sesuatu yang dilakukan secara terburu-buru sudah pasti juga tidak akan baik. Kemudian saya juga akan berusaha untuk tidak mementingkan diri sendiri dan untuk mengatasi konflik dan menciptakan kehidupan aman dan damai. Sebagai mahasiswa, saya berkomitmen untuk menjaga nama baik kampus dan berusaha menjadi mahasiswa yang baik, serta menjadi mahasiswa yang berilmu dan beretika. Karena untuk menjadi seorang mahasiswa tentunya kita tidak dituntut untuk berilmu saja, tetapi juga kita harus mempunyai etika untuk mencerminkan seseorang yang berilmu. Selain itu, sebagai warga negara, saya bertanggung jawab dengan cara menjadi warga negara yang baik, serta berusaha menjaga persatuan dan kesatuan antar warga negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan perdamaian. Mungkin itu saja, Bu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rizka. Oke, terima kasih. Yang berikutnya ada Siti Jubaidah, tadi sudah hadir bersama kita. Siti Jubaidah. Yang berikutnya ada Tiara Putri Aristi. Apakah Tiara sudah hadir? Oke, belum lagi. Yang berikutnya ada Venta Justitia. Ada Venta? Hadir, Bu. Oke, silakan Venta. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya saya memohon maaf apabila di tempat saya agak berisik karena ini lagi ada kegiatan dari kampus asal juga. Jadi mohon maaf juga Bu, ini sambil di perjalanan. Baik kawan-kawan dan Ibu Susi, perkenalkan nama saya Venta Justitia, asal kampus Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Sebagai pribadi, saya bertanggung jawab dengan cara memperhatikan dan mempelajari dari setiap sisi permasalahan untuk mengatasi konflik dan menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Kemudian, sebagai mahasiswa, saya juga berkomitmen untuk terus belajar dan sesuai dengan disiplin ilmu saya akan mengimplementasikannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sesuai dengan disiplin ilmu saya, ilmu hukum, maka saya akan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat-masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum. Selain itu juga saya sebagai mahasiswa akan selalu melek dan update dengan berita-berita yang ada dan dapat membedakan mana yang hoax dan mana yang tidak. Kemudian juga saya sebagai warga negara, saya akan bertanggung jawab dengan cara memberikan edukasi serta informasi yang benar dan aktual untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan perdamaian. Sekian, terima kasih. Oke, yang berikutnya kita minta teman kita ada Wa Erni. Ada Wa Erni? Ada, Bu. Oke, mana videonya Wa Erni? Wajahnya kami pengen lihat. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit memberikan pernyataan. Saya atas nama Wa Erni dari Universitas 19 November Kolaka. Secara pribadi, untuk mengatasi konflik, adapun cara saya secara mufakat. Karena kita tahu bahwa Indonesia itu demokratis. Nah, kalau mengatasi masalah itu berarti harus secara mufakat. Sedangkan secara pribadi, sedangkan saya sebagai mahasiswa, saya berkomitmen untuk belajar dengan baik dan memiliki pengetahuan yang lebih baik. Namun ketika terjun dalam masyarakat, saya berjanji juga tidak akan membiarkan masyarakat berada dalam ketidakadilan, karena kita tahu bahwa mahasiswa itu sebagai agent of change, artinya pembawa perubahan. Sedangkan sebagai warga negara Indonesia, saya untuk mematuhi dan meningkatkan
untuk mematuhi peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Sepertinya hanya itu yang saya bisa sampaikan, Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga oleh Erni. Oke, yang berikutnya ada Wiryadi Wisona Manalu. Silahkan Wiryadi. Ya, teman-teman, selamat siang semuanya. Selamat siang juga Ibu. Pertama sekali, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wiryadi Wisono Manalu. Asal kampus saya berasal dari Universitas Patimura Ambon. Mungkin dari teman-teman semua, saya yang paling beda. Karena saya merupakan salah satu seorang mahasiswa yang berjurusan program studi teknik industri. Tetapi saya mengambil mata kuliah ini untuk mempersiapkan ataupun mata kuliah ini juga sama dengan manajemen kepemimpinan, makanya saya ambil di luar kampus saya. Ya, sebagai pribadi saya bertanggung jawab dengan cara berusaha menciptakan kehidupan baru dengan menunjukkan kapasitas diri tentang bagaimana menemukan solusi terbaik terhadap lingkungan. Selain itu, menambah wawasan pengetahuan saya tentang situasi eksternal ataupun internal. Dan juga berani melakukan negosiasi dan tidak takut untuk melakukan riset atau mendapatkan sebuah hipotesa untuk mengatasi konflik dan menciptakan kehidupan aman dan damai. Kemudian, sebagai mahasiswa, saya berkomitmen terus belajar dan menggali semua pengetahuan untuk mempersiapkan diri yang lebih berkompeten lagi. Selain itu, mencoba segala sesuatu untuk belajar, tetapi dengan memperhatikan dampak yang ada. Saya juga sebagai mahasiswa yang engineer ataupun seorang teknik, juga berkomitmen menjadi mahasiswa yang akan edukatif, kreatif, inovatif, dan berguna bagi bangsa dan negara. Selanjutnya, sebagai warga negara yang baik, saya bertanggung jawab dengan cara mentaati segala kebijakan ataupun norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga menjadi warga yang netral terhadap situasi negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan perdamaian. Terima kasih. Terima kasih Wiryadi ya dari Ambon. Nah, oke, baik. Berikutnya ada teman kita Zayan Dayinta Ekalanti. Apakah Zayan sudah bergabung? Sudah, Bu. Oke, silakan Zayan. Perkenalkan, nama saya Zayan Dayinta. Saya berasal dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jadi, terima kasih waktunya, Bu. Saya akan menyampaikan statement saya. Sebagai pribadi, saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri, dan minimal saya akan menjadi filsuf bagi diri saya sendiri, Bu. Selanjutnya, sebagai mahasiswa, saya berkomitmen untuk selalu mengeksplorasi segala bentuk ilmu pengetahuan dan yang kemudian akan saya implementasikan dalam dunia pendidikan, agar segala konflik dalam masyarakat bisa terhambat dan tidak akan terjadi sehingga menciptakan kehidupan aman yang damai. Sedangkan sebagai warga negara, saya bertanggung jawab dengan cara mematuhi peraturan yang ada, dan kalau bisa saya akan berkontribusi di dalam kehidupan bernegara untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali Zayan dari UGM. Ananda dari jurusan apa tadi? Saya dari filsafat, ilmu filsafat. Filsafat. Wah. Iya. Iya. Terima kasih banyak. Oke. Yang berikutnya ada Natalia apa ya namanya nih? Natalia Tanikwele, betul? Ada Natalia bersama kita? Oke, belum bergabung. Yang berikutnya ada Sri Yustika Rahmah. Silahkan Sri. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yustika Rahmah dari Universitas 19 November Kolaka. Sebagai pribadi, saya bertanggung jawab dengan cara berkolaborasi atau menyatukan kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak untuk mengatasi konflik dan menciptakan kehidupan aman dan damai. Dan sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum, saya berkomitmen untuk menegakkan hukum bagi masyarakat yang belum mengerti hukum atau buta hukum.
Dan sebagai warga negara, saya bertanggung jawab dengan cara pertama menaati aturan yang ada dan menghargai perbedaan. Oke, Sri, bisa kami melihat wajah Sri? Boleh dibukakan videonya buat kita saling berkenalan? Oke, mungkin karena sinyal ya, karena jaringan kadang-kadang menampilkan video sekaligus audio itu berat ya kalau jaringannya ada bermasalah, tidak apa. Nah, kita juga punya teman ya, meskipun oke, ini ada Sri ya, terima kasih banyak Sri. Iya Bu. Oke, baik. Kita punya teman, tapi dia tidak bisa bergabung di kelas kita ya. Ada Kholifatur Rosyida. Apakah Kholifatur Rosyida sudah bersama kita? Halo, Kholifatur Rosyida. Ya, tidak bergabung mungkin ya. Baik. Nah, ada beberapa mahasiswa tadi yang maaf. Oke, dari chat. Oh nih, Kholifatur Rosyida, silakan. Iya Bu, mohon maaf tadi ada gangguan sebentar. Ya, perkenalkan, nama saya Kholifatur Rosyida dari Universitas Negeri Surabaya. Saya akan mengeluarkan statement saya yang pertama, sebagai seorang pribadi, saya akan berusaha untuk selalu bertoleransi kepada setiap perbedaan yang terjadi di sekitar saya, baik itu pada lingkungan keluarga, teman, maupun dan lain sebagainya. Dan ketika terjadi masalah, saya akan berusaha untuk tidak melakukan penghindaran dan berusaha untuk menyelesaikannya dengan hal-hal yang saya bisa. Kemudian, sebagai seorang mahasiswa, saya akan berusaha menerapkan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan saya dan berusaha untuk tetap aktif baik itu di perkuliahan maupun organisasi-organisasi saat perkuliahan, sehingga saya akan mendapatkan banyak pengetahuan serta langkah-langkah yang kiranya bisa saya lakukan untuk memecahkan suatu konflik. Kemudian, sebagai seorang warga negara, saya akan berusaha untuk mematuhi segala peraturan dan juga hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan berusaha untuk memanfaatkan peran saya dalam menyampaikan pendapat sebagai seorang warga negara dengan baik dan bijaksana. Terima kasih. Oke, terima kasih Kholifatur Rosyida. Silakan bagi Ananda yang tadi mungkin jaringannya bermasalah, lalu belum berkesempatan untuk memperkenalkan diri dengan statementnya, silakan. Langsung saja, Ibu, tadi saya belum dipanggil namanya, atau Ibu, saya tadi terlewat namanya, silahkan Ananda. Tadi saya belum memperkenalkan diri, Bu. Oke, silahkan, silahkan. Dandi R. Sulaiman. Bukan, siapa ini? Siapa ini yang... Selamat pagi teman-teman dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Rizky Okta Dwi Saputro. Saya asal kampus dari Universitas Gadjah Mada. Statement saya, sebagai pribadi saya memiliki kewajiban dalam menjaga hidup saya dan juga orang-orang di sekitar saya agar tercipta lingkungan yang damai dan juga tentram dan jauh juga dari konflik. Lalu juga sebagai mahasiswa saya ingin menjalankan kewajiban saya sebagai sivitas akademia agar terus mengeksplorasi ilmu dan juga mengembangkannya untuk diimplementasikan agar menciptakan kehidupan yang lebih baik. Lalu juga untuk negara, mencoba semaksimal saya untuk menjaga stabilitas masyarakat dan juga negara dengan cara-cara yang baik dan benar dan juga terhormat. Dan kenapa saya mengambil mata kuliah ini, sebenarnya ada alasan pribadi karena ini berkaitan dengan skripsi saya nanti. Terima kasih. Rizky dari jurusan apa di UGM? Saya dari jurusan ilmu filsafat, Ibu. Ilmu filsafat, waduh, ada 2 orang ilmu filsafat ya? Iya, Ibu. Oke, teman sekelas saya tadi. Iya. Ada masih yang belum menyampaikan perkenalan diri? Silahkan, Ananda.
Ini ada chat, ini Siti Jubaida. Silakan Siti Jubaida. Halo Siti Jubaida. Begini saja. Mungkin ada beberapa kawan yang jaringannya bermasalah. Silahkan dituliskan di menu chat. Nah, nanti Ibu yang bacakan. Nah, diketik saja dengan cepat ya. Nama saya adalah Siti Jubaida. Kemudian statement saya adalah seperti ini. Nanti Ibu akan bacakan bagi yang bermasalah jaringannya. Ada yang sudah menuliskan? Nah, ini Siti Jubaidah ya yang belum. Kita tunggulah Siti Jubaidah ini dia bisa menuliskan statementnya atau bisa bergabung suara ataupun videonya. Masih ada yang lain, Ananda? Nah, dari seluruh refleksi diri tadi ya, kalau Ibu menyebutnya sebagai refleksi diri, ya apa yang Ananda pikirkan ya sebagai pribadi, kemudian apa yang Ananda pikirkan karena posisinya, statusnya sekarang, identitasnya adalah sebagai mahasiswa, dan yang terakhir adalah sebagai warga negara. Hampir secara keseluruhan, Ibu bisa simpulkan bahwa ini adalah model ya, ini adalah contoh dari warga negara yang baik semua. Ya, artinya keseluruhan kita hampir sama-sama bersepakat bahwa taat kepada aturan, ya, taat kepada hukum yang berlaku adalah cara kita, ya, cara kita dalam bisa hidup berdampingan dengan pihak lain secara damai. Nah, karena apa? Karena majority kita adalah dari ilmu sosial, sehingga kita paham betul bahwa sebagai warga negara kita punya hak dan kewajiban. Lalu hak dan kewajiban itu diatur oleh negara, ya, mulai dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar 1945 sampai undang-undang yang tingkat yang paling rendah, yang mungkin di tingkat peraturan desa, kita diatur kehidupan kita. Dan selagi kita bisa ikut taat dan patuh kepada berbagai peraturan negara, maka berkemungkinan besar ya hidup kita akan senantiasa dalam harmonis ya, dalam kehidupan yang damai. Artinya majoritas jawaban atau yang Anda pikirkan adalah seperti itu Ibu Kira. Ada yang ingin menyampaikan hal yang lain terkait dengan perkenalan dan statement kita mengenai resolusi konflik ini? Permisi Bu, mungkin saya ingin berbagi sedikit. Iya, silahkan Patricia. Ini sebenarnya terkait dari materi Ibu di pertemuan pertama. Jadi setelah sambil menonton, mendengarkan podcast dari Ibu Susi, saya ada mencatat begitu. Dan menurut saya sebenarnya ada kalimatnya ilustrasi yang sangat berkesan begitu, dan akhirnya membuat saya berpikir bahwa ya saya sudah membuat keputusan yang tepat memilih mata kuliah resolusi konflik di Universitas Negeri Padang ini. Yaitu ketika Ibu Susi mengatakan bahwa konflik itu tidak sama dengan kekerasan. Jadi kalimat itu sendiri sudah kayak membuat saya banyak berpikir karena mungkin selama ini dikiranya konflik itu ada yang diselesaikan dengan kekerasan. Padahal sebenarnya konflik itu adalah bentuk interaksi, adalah output relasi antara manusia itu sendiri. Ya, jadi artinya sebuah relasi itu ada komunikasi, ada seyogianya seharusnya ada komunikasi timbal balik. Nah, tetapi ketika satunya dipadamkan, ya, saya meminjam istilah Ibu Susi, tapi ketika dalam konflik itu ada satu pihak yang dipadamkan, maka itu bukan komunikasi. Di situ ada intimidasi, ada penekanan, sehingga akhirnya itu tergolong menjadi kekerasan. Jadi itu saja Ibu dari saya. Terima kasih Ibu. Itu menurut saya akan menjadi pengetahuan utama yang akan saya bawa sepanjang perkuliahan ini. Terima kasih Ibu. Oke, baik Patricia. Terima kasih responnya ya.
Oke, nanti saksikan video-video berikutnya ya, karena Ibu untuk materi Ibu akan berikan 2 bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk file ya, dalam bentuk dokumen yang tertulis. Yang kedua nanti Ibu akan usahakan dalam bentuk video-video yang Ibu buat ya terkait dengan materi agar Ananda bisa mempunyai 2 sumber ya, baik dari file maupun video. Terima kasih atas apresiasinya dengan video yang pertama yang sudah Ibu share kepada Ananda. Silakan yang berikutnya. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Saya, Bu. Silakan, Muhammad Faik, silakan. Iya, terima kasih banyak, Bu. Jadi, sebenarnya saya ini, Bu, melihat mata kuliah resolusi konflik ini mirip dengan apa yang telah saya pelajari di Unhas, Bu, yaitu prodi saya itu hubungan internasional, itu mengenai peace building, Bu. Jadi, bagaimana kita membangun sebuah kedamaian. Dan saya ini sebenarnya Bu ingin mencoba membandingkan bagaimana sih resolusi konflik yang nanti kita ajarkan dengan apa yang saya terima di kampus begitu, Bu. Karena kalau mau mungkin dicerita sedikit, Bu, mengenai peace building yang setelah saya pelajari. Jadi kayak kalau dalam konteks internasional itu peace building itu begitu banyak permainan politik di dalamnya. Jadi tidak selamanya misalnya kita terjadi konflik di suatu daerah, misalnya di negara-negara Afrika dan segala macam, peace building itu tidak bisa kayak serta-merta mereka melakukan peace building langsung turun ke suatu wilayah yang berkonflik tersebut. Terdapat proses-proses politik di dalamnya, misalnya harus ada persetujuan dari negara tersebut, harus ada persetujuan dari PBB dan segala macam. Jadi semacam ada kerumitan politik di dalam situ, Bu. Ini yang mau saya lihat, Bu. Apakah nanti materi dari resolusi konflik ini bisa juga kita gunakan seperti kemarin ada yang saya terima materi dari Ibu yang soal gaya-gaya itu, Bu, gaya kooperatif dan segala macam. Itu mungkin bisa nanti saya masukkan dalam karena saya rencana, Bu, mengambil skripsi itu mengenai itu peace building and democratization kayak begitu, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya Muhammad Faik ya. Nah, justru Ibu dapat informasi baru, ada sebuah mata kuliah di jurusan HI yang dinamakan sebagai peace building ya. Boleh juga dong di-share ininya RPS-nya ya. Ya, jadi nanti bisa sama-sama kita diskusikan ya, japri saja apa kira-kira bahagian dari skripsi Ananda itu yang bisa diambil materinya dari mata kuliah resolusi konflik. Nanti kita akan bantu nanti ya. Bu. Ya, silakan. Revisi, Bu, itu yang dikatakan Faik tadi itu tentang peace building itu sebenarnya subtema, tapi judul mata kuliahnya itu studi konflik dan perdamaian internasional, Bu. Oh, iya. Terima kasih, Afan. Iya. Artinya karena Ananda dari jurusan hubungan internasional, artinya lokasi kasus-kasus yang diangkat dalam mata kuliah peace building atau ya konflik internasional tentu dia adalah konflik antar negara. Nah, mata kuliah resolusi konflik yang diampu oleh saya ya dalam jurusan pendidikan kewarganegaraan ini lebih kepada materi-materi yang lebih bersifat umum sifatnya. Ya, apakah kita juga akan bahas mengenai hubungan internasional? Mungkin sedikit saja, atau mungkin nanti teman-teman dari jurusan HI justru akan menambahkan materi itu ya. Nah, ini kami punya ini berbagai materi bagaimana mengatasi konflik internasional. Tapi yang ada dalam RPS resolusi konflik, dia sifatnya lebih umum. Dia bisa terjadi pada konflik yang bersifat lokal, ya, mungkin juga konflik pribadi, kemudian di level keluarga, mungkin juga di level masyarakat atau kelompok, atau juga antar negara. Artinya kita akan coba ramu dalam mata kuliah ini materi-materi yang lebih bersifat umum atau global, sehingga nanti berbagai jurusan bisa untuk menggunakannya di tempat masing-masing, di situasi dan kasus masing-masing. Begitu Ananda, ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Tadi saya sempat, terima kasih Bu, tadi saya sempat mendengar bahwa jenis-jenis konflik yang disebutkan Ibu terkesan lebih umum, itu yang seperti konflik individu, keluarga, dan lain-lain. Saya mau tanyakan apakah di dalam resolusi konflik ini juga melibatkan resolusi konflik interpersonal? Maksudnya adalah ya, resolusi konflik yang dialami oleh dalam diri individu, bukan
bukan konflik yang bukan konflik yang interpersonal ataupun antar kelompok, tapi intrapersonal. Jadi bagaimana dia menyelesaikan konflik-konflik dalam dirinya, Bu, seperti itu. Mungkin seperti dilema-dilema dan sebagainya. Mungkin Ibu bisa memberikan gambaran apakah itu ada atau kurang dalam untuk mata kuliah ini. Terima kasih, Bu. Ya, itu akan menjadi bahagian yang akan kita share materinya ya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa menahan marah. Nah, mungkin dari teman-teman psikologi kita bisa minta bantuan. Seperti apa kita bisa mengendalikan diri kita, bagaimana kita bisa merendahkan suara kita, bagaimana kita bisa menenangkan orang lain ya. Sebelumnya kita harus menenangkan diri kita sendiri. Ya, saya justru nanti minta bantuan kepada teman-teman dari jurusan psikologi, terutama terkait mengendalikan konflik di dalam diri kita ya, bagaimana kita mengatasi kegalauan, bagaimana kita mengatasi kecemasan, bagaimana kita mengatasi ketakutan, kepanikan dan sebagainya, dimana itu sebenarnya adalah konflik yang kita rasakan di dalam hati kita. Nah, mudah-mudahan teman-teman psikologi mau berbagi materi mengenai persoalan konflik dalam diri sendiri ini. Nah, demikian saja Ananda. Silakan yang lain. Bu. Silakan. Saya mau bertanya, Bu, boleh? Silakan, Safwan. Begini, Bu, saya cerita sedikit di mata kuliah yang saya sebutkan tadi, di studi konflik dan perdamaian internasional kan, dosen saya kasih pertanyaan begitu, apakah pasukan perdamaian PBB perlu diberikan perluasan mandat untuk memaksakan perdamaian di suatu wilayah yang berkonflik. Nah, jadi di sini saya menarik intisarinya bahwa apakah perdamaian yang dipaksakan itu betul-betul perdamaian yang akan bertahan lama, atau hanya sekedar perdamaian tapi negatif peace begitu, Bu. Maksudnya negatif peace ya perdamaian sementara, tapi sebenarnya dalam hatinya masing-masing pihak yang berkonflik ini masih ada rasa kebencian yang masih kuat begitu, Bu. Jadi pertanyaan saya, Bu, apakah perdamaian itu sebaiknya dipaksakan atau harus dilakukan pendekatan kepada dua pihak yang bertikai ini secara perlahan, Bu, maksudnya perlahan-lahan begitu, Bu. Makasih. Oke, ini sebenarnya sudah masuk materi yang agak berat ya. Berarti karena kita punya ruang untuk membicarakan sampai pukul 12 nanti. Ya, yang namanya perdamaian tentu logikanya adalah tidak bisa dipaksakan. Ya, karena apa? Karena inti dari perdamaian yang sesungguhnya, ya sejatinya adalah win-win solution. Ya, kalau ada yang dipaksakan, ya kalau ada yang dikondisikan untuk bisa menerima sebuah perdamaian, maka itu kehilangan jati diri dari konsep perdamaian itu sendiri, yakni win-win solution. Nah, apakah lembaga ya perdamaian seperti PBB itu bisa diberikan sebuah kuasa ya atau wewenang untuk melakukan sebuah perdamaian? Maka dia akan sangat tergantung dari kasus yang terjadi. Ya, kalau intervensi dari PBB ini dianggap cukup kuat peranannya untuk bisa mendamaikan sebuah pihak atau negara yang berkonflik, maka lakukan itu, intervensi itu. Tapi kalau seandainya intervensi itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih soft ya, dengan cara yang melakukan berbagai pendekatan-pendekatan yang persuasif, maka lakukan itu juga. Maka tidak bisa kita jawab secara generalisir ya, apa tindakan yang terbaik dalam mengusahakan sebuah perdamaian. Apakah melalui pendekatan yang bersifat soft ya, atau pendekatan yang musyawarah, atau pendekatan yang bersifat keras ya, seperti pengadilan misalnya, atau dengan pendekatan senjata. Masing-masing wilayah yang mengalami konflik, dia akan punya kebutuhan dan kepentingannya masing-masing yang berbeda. Oleh karenanya, inti dari perdamaian itu saja yang kita pegang, ya, bahwa sebuah perdamaian dia harus memiliki cirinya, yakni win-win solution. Dia memenangkan kepentingan sebuah pihak, dia memenangkan kebutuhan, dia memenuhi kebutuhan semua pihak. Kalaulah kepentingan dan kebutuhan semua pihak itu terpenuhi, maka otomatis yang namanya perdamaian bisa terwujud. Nah, caranya seperti apa? Nah, itu bisa dilihat
dari peluang-peluang yang akan bisa diterima oleh kedua pihak. Apakah mereka lebih bisa menerima dengan cara musyawarah? Apakah mereka lebih bisa menerima cara dengan mediasi? Apakah mereka bisa lewat cara pengadilan atau justru dengan tindak kekerasan? Maka mari kita lihat bagaimana situasi konflik yang terjadi di berbagai kasus itu. Untuk sementara itu dulu, Sahwan, jawaban dari Ibu. Terima kasih, Sahwan. Oke, ada yang lain? Silakan. Masih ada yang belum memperkenalkan diri? Tadi ada chat ya dari... Oke, ini siapa tadi ini? Ini ada Laode Hasrudin. Laode tadi belum sempat ya? Atau Laode sudah bisa menyampaikan sendiri perkenalan dan statementnya? Silakan Laode. Halo Laode, silakan. Ya, baik, Bu. Oke. Apakah suara saya kedengaran, Bu? Baik. Perkenalkan, nama saya Laode Hasrudin. Saya dari Universitas Halorel, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Sebagai pribadi, saya bertanggung jawab dengan cara memberikan informasi secara transparansi kepada masyarakat, membangun komunikasi, dan melakukan diskusi agar bisa mengatasi konflik dan menciptakan kehidupan aman dan damai. Sebagai mahasiswa, saya berkomitmen agar bisa menghargai pendapat orang lain, bisa menerima perbedaan karakter yang ada di lingkungan sekitar saya, dan bisa membagikan ilmu saya kepada masyarakat ketika saya sudah selesai nanti. Dan sebagai warga negara, saya bertanggung jawab dengan cara menaati dan mematuhi aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Laode Hasrudin ya dari Fakultas Pertanian ya. Ini macam-macam nih teman kita. Oke, terima kasih Bu, banyak. Bu, boleh Ya. saya bertanya, Bu? Silakan. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Kan di sini saya mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Kebetulan di jurusan saya ada mata kuliah yang namanya Resolusi Konflik dan Pemetaan. Menurut Ibu, apa yang membedakan antara resolusi konflik yang ada di jurusan PKN dan resolusi konflik pemetaan, Bu? Terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Ya, gimana ya cara Ibu jawab bedanya ya? Kalau Ibu belum tahu juga itu seperti apa kurikulum atau RPS yang ada di jurusan pertanian mengenai mata kuliah resolusi konflik dan pemetaan ya. Nah, pemetaan ini gimana yang bisa disampaikan? Kalau dari dari jurusan kami itu resolusi konflik dan pemetaan itu bagian dari, kan dulu ada namanya mata kuliah kebijakan pertambangan. Cuman karena kami beralih ke kurikulum baru, mata kuliahnya itu diganti menjadi resolusi konflik dan pemetaan. Seperti itu, Bu. Ya, tentu beda persepsi ya. Kalau Ibu ya, pemetaan itu yang Ibu pahami adalah pemetaan konflik. Nah, dan kalau dalam ilmu sosial ya, khususnya dari prodi PPKN, yang disebut sebagai pemetaan konflik itu adalah bagaimana kita nanti bisa membuatkan sebuah gambar ya, bagaimana kita bisa memposisikan para pihak yang berkonflik, lalu hubungannya seperti apa. Nah, itu nanti menjadi salah satu alat analisis kita dalam kita menghadapi sebuah konflik, yakni melalui pemetaan konflik. Nah, itu yang Ibu pahami selama ini mengenai kata-kata pemetaan. Ya, nah, apakah pemetaan ini juga hampir sama dengan pemetaan yang dimaksud dalam mata kuliahnya si Laode Hasrudin? Ibu belum tahu juga, nggak bisa jawab Ibu bagaimana membandingkannya. Tapi yang jelas,
dalam mata kuliah kita ini, ketika Ananda sudah bergabung dengan resolusi konflik yang ditawarkan oleh Prodi PPKN, maka kita juga akan belajar bagaimana kita cara memetakan sebuah konflik. Memetakan sebuah konflik artinya adalah bagaimana kita bisa membuatkan sebuah gambar, membuatkan sebuah skema, ya, sama seperti peta. Peta itu kan posisi tempat, ya, dengan relasi masing-masing pihak yang berkonflik. Jadi ada beberapa simbol yang digunakan. Misalnya kalau dia hubungannya sangat baik, maka digunakanlah 2 garis lurus. Kalau dia hubungannya sangat konflik yang sangat bersifat kritis, maka dia digambarkan sebagai hubungan yang bergerigi. Kalau dia hubungannya jauh, maka digambarkan dengan titik-titik yang terhubung, ya, yang samar. Artinya pemetaan yang akan diajarkan dalam mata kuliah ini adalah bagaimana kita bisa menggambarkan situasi konflik dari hubungan personal satu dengan personal yang lain dengan melalui garis yang kita tentukan apa maknanya. Nah, begitu, Laude. Mudah-mudahan bermanfaat ya dalam jurusan Anda. Oke, silakan yang lain. Ya, silakan yang lain. Bu, izin bertanya. Silakan. Begini Bu, resolusi konflik kan ada dikarenakan adanya perseteruan antara 2 pihak atau lebih Bu. Terus apabila untuk menyelesaikan suatu konflik itu harus menggunakan win-win solution. Sedangkan Bu, ada yang namanya sistem, kalau di negosiasi ada yang namanya sistemnya positioning, yang mana artinya salah satu pihak itu tidak mau mengalah atau pada intinya tetap pada tuntutannya Bu. Nah, sedangkan yang kalau gitu kan berarti untuk memecahkan suatu konflik adalah dengan cara untuk yang satu pihak mengikuti antara pihak yang lain. Menurut saya itu kan Bu bukan win solution Bu, karena kalau misalnya satu pihak itu merasa dirugikan Bu, berarti kan tidak menguntungkan untuk dia Bu. Itu berarti bukan pemecahan suatu konflik Bu. Nah, jadi tugas untuk resolusi konflik itu di mana Bu? Terima kasih Bu. Iya. Nah, harus bisa kita bedakan ya, mana yang resolusi konflik, mana yang gaya konflik. Nah, kalau yang disebutkan oleh Ananda Jean Ricardo ini ya, bahwa ada pihak yang mengalah misalnya ya. Nah, coba kita putar lagi lah video Ibu yang pertama tadi yang di RRI itu. Bahwa ada pihak yang mengalah, ada pihak dia yang berkompetitif, ada pihak yang menghindar, itu lebih kepada gayanya. Nah, kalau kita bicara mengenai resolusi konflik ya, pilihannya sebenarnya hanya ada 3. Ya, 3 saja pilihannya yang secara umum dipelajari di berbagai jurusan ya. Yang pertama ada musyawarah. Nah, kalau musyawarah ini baru dia win-win solution. Nah, kalau kita menggunakan cara yang musyawarah, artinya kedua pihak punya itikat baik untuk bisa berkompromi, untuk bisa saling menggeser apa kepentingannya, apa kebutuhannya, lalu kita temuilah jalan keluar yang disepakati secara bersama. Itu yang pertama. Alternatif yang kedua ya bisa dengan menggunakan pihak yang lain yang dianggap netral, yang dianggap berwibawa, yang dianggap paham dengan masalah yang disebut sebagai mediator. Kita panggillah mediasi ini ya, kita gunakan cara mediasi ini sehingga nanti yang tadinya itu nggak mau musyawarah akhirnya mau musyawarah. Jadi tugas mediator ini adalah menyampaikan hal-hal yang tadinya belum bisa tersampaikan. Mungkin dia tidak mampu menyampaikan atau dia sulit menyampaikan, lalu dia butuh orang yang pintar, yang cerdas, yang arif bijaksana sehingga dia bisa menyampaikan apa kebutuhannya pada pihak lain. Jadi kita butuh orang yang ketiga ini. Dan yang terakhir adalah baru pengadilan. Nah, pengadilan adalah jalan terakhir kalau memang situasinya kedua belah pihak ini tidak punya itikat baik untuk win-win solution. Ya, jadi dia hanya mau bagaimana kepentingannya terpenuhi, bagaimana kebutuhannya terpenuhi. Maka kalau dia sudah sampai di titik seperti itu, maka terpaksalah ditempuh resolusi konflik yang ketiga ya, yakni pengadilan. Jadi resolusi konflik itu pada akhirnya harus ada 3 pilihan tadi. Jadi tidak melulu hasil resolusi konflik itu hanyalah win-win solution saja. Itu di level yang paling atas itu. Tapi di level yang terakhir ya, di level yang paling rendah itu sebenarnya pengadilan. Nah, itu ideologi yang digunakan oleh bangsa kita. Indonesia itu dia terkenal dengan cara musyawarah, sesuai dengan sila keempat. Beda kalau di negara-negara yang lain ya, seperti di Amerika Serikat atau negara-negara yang lebih mengedepankan pengadilan, maka dia nggak kenal dengan cara-cara musyawarah.
resolusi konflik menurut orang Amerika Serikat yang terbaik adalah pengadilan. Itu ideologi mereka. Kalau ideologi kita ya, karena ibu dari jurusan PPKN, maka yang selalu dikedepankan adalah win-win solution. Agar apa? Agar kita hidup harmonis, agar kita hidup tentram dan damai, ya, agar kita bisa saling melanjutkan kehidupan tanpa ada rasa kecewa ya, tanpa ada rasa permusuhan yang terselubung kalau kita sudah menempuh jalan musyawarah tadi. Tapi kalau pengadilan itu juga menjadi sebuah resolusi konflik, terutama dipakai oleh negara-negara liberal ya, negara-negara maju yang tidak kenal dengan kata-kata musyawarah. Nah, begitu saja jawaban Ibu Jan Ricardo. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, ini ada chat dari Leres Sri Lestari ya. Apakah Leres sudah bergabung dengan kita? Karena dia tidak bisa menampilkan audio maupun video, ya. Kita bisa sama-sama melihat ini di chat bahwa Leres Sri Lestari ini adalah teman kita dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Komunikasi. Ya. Nah, menurut dia konflik itu adalah sebagai gejala sosial, ya, dia akan hilang, dia akan timbul, ya, sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu kita harus mengendalikan, ya. Nah, sebagai mahasiswa, teman kita ini menyatakan bahwa sikapnya adalah mendahulukan, ya, mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, ya, karena konflik yang mudah terjadi ini karena ada perselisihan dan perbedaan pendapat, ya. Nah, Ibu bacakan saja. Ya, karena Leres Sri Lestari dari Universitas Negeri Gorontalo jurusan Ilmu Komunikasi tidak bisa bergabung dengan kita. Baik, terima kasih banyak, Sri. Ada yang lain? Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Kalau Noval Daud sudah ada. Noval Daud di sini juga sudah ada chat dari Noval Daud ini. Sudah bisa menyampaikan audio maupun videonya. Masih belum bisa, baik Ibu bacakan juga ya, bahwa saya Noval Daud dari Universitas Negeri Gorontalo, dari Prodi Ilmu Komunikasi, ya. Dia menyatakan bahwa secara pribadi dia akan berusaha untuk memperkaya informasi ya, karena agar tidak mudah terprovokasi oleh pendapat orang lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini khas anak komunikasi memang begini jawabannya ya. Nah, selaku mahasiswa, dia akan memposisikan dirinya sebagai agent of sosial, menjadi garda terdepan untuk mengatasi dan peduli dengan keadaan kehidupan bangsa dan bernegara. Dan sebagai warga negara, bertanggung jawab ya dengan keadaan yang ada, sebagai bagian dari pengabdian diri kepada negara. Terima kasih banyak Noval Daud. Nah, untuk yang belum bisa menampilkan video maupun audio ini, Ibu tugaskan untuk membuatnya sendiri ya, nanti kita share nanti di grup WA. Ya, videokan saja ya dengan video yang ada di kamera HP itu, lalu nanti sampaikan ya. Agar apa? Agar kami bisa dengar suara Ananda, agar kami bisa lihat wajahnya ya. Jadi inti dari pertemuan kita hari ini adalah kita bisa melihat wajah, kita bisa melihat, mendengar suaranya, kemudian kita sedikit banyaknya mengetahui ya bagaimana pemikiran, bagaimana ide dan gagasan yang ada dalam pikiran Anda semua terkait dengan mata kuliah resolusi konflik ini. Baik. Ibu kira sekian dulu ya. Kita lanjutkan pertemuan kita melalui grup WA kita. Ya, silakan berkomunikasi di situ. Sampaikan saja apa yang Ananda pikirkan. Sampaikan saja apa usulan Ananda untuk lebih baiknya mata kuliah resolusi konflik ini. Dan jangan lupa absensi dan seluruh materi akan tetap kita gunakan sistem e-learning UNP. Ya, jadi silakan cek. Ibu sudah buatkan di situ absensinya. Juga sudah ada materi yang Ibu share, silahkan di-download materinya ya untuk persiapan kita pertemuan minggu berikutnya. Oke, baik, dengan demikian sekali lagi Ibu berterima kasih kepada Ananda semua ya yang telah hadir dalam ruang Zoom meeting ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kekuatan kita bersama. Ini menjadi peluang bagi kita semua untuk lebih mengasah keterampilan, mengasah pengetahuan, mengasah sikap-sikap kita agar menjadi orang yang resolve ya, orang yang bisa mampu hadir sebagai penyelesaian konflik. Demikian saja Ibu selaku pengampu dari mata kuliah resolusi konflik ini dari Universitas Negeri Padang mengucapkan terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Ananda hebat semua, luar biasa. Ibu apresiasi seluruh yang Ananda sampaikan pada forum ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, ya.